Hai guys, kita ketemu lagi di channel ini di segmen alur cerita film Cara Ninja Nonton Film. Kali ini kita akan menyajikan alur cerita film yang berjudul Hot Tub Time Machine. Film Hollywood ini dirilis tahun 2010 dan diproduksi oleh MGM. Film ini bergenre komedi, tapi dalam kategori dewasa. Jadi usahakan jangan nonton sama anak-anak ya guys. Film ini berkisah tentang perjalanan waktu ke masa lalu dengan sebuah mesin. Mesin ini berupa kolam berendam air panas. Kalau biasanya mesin-mesin ini dibuat dengan peralatan yang canggih dan futuristik, tapi di film ini sangat unik, yaitu kolam berendam. Dan hal ini tidak sengaja mereka lakukan saat liburan. Ada 4 tokoh utama, yaitu Adam, Nick, Lou, dan Jacob. Adegan pertama adalah di sebuah tempat perawatan hewan, semacam pet shop gitu ya. Seorang customer membawa anjingnya yang bertingkah aneh dalam beberapa hari ini, dan anjing ini ditangani oleh Nick. Customer tersebut mengenalinya bahwa Nick adalah seorang penyanyi sebuah grup band bernama Coklat Lipstick, dan rupanya ia juga penggemarnya karena ia hafal di mana ia sering tampil, bahkan jadwal manggungnya. Setelah ditangani oleh Nick, ternyata anjing yang bertingkah aneh tersebut nggak sengaja menelan kunci mobil BMW, yaitu mobil pemilik anjing tersebut. Adegan kedua adalah suasana di sebuah rumah saat seorang laki-laki baru pulang ke rumahnya. Tetapi ada pesan di telepon dari seorang wanita yang merupakan pasangannya bahwa ia telah meninggalkannya untuk hidup dengan laki-laki lain. Pria ini bernama Adam. Istrinya pergi membawa beberapa barang yang ada di rumahnya. Di rumah itu juga ia tinggal bersama seorang keponakannya yang kerjaannya hanya bermain game online, dan ia merupakan tipe anak rumahan yang cupu. Ia bernama Jacob. Orang tuanya yang dikenal hanya ibunya, dan ibunya ini pun hidup di tempat lain dengan bergonta-ganti pasangan. Di tempat lain ada seorang pria yang mabuk-mabukan, baru pulang dari suatu tempat dengan mobilnya. Saat memasukkan mobilnya di tempat parkir yang tertutup, pria mabuk ini ternyata keracunan gas dari knalpot mobilnya sendiri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namanya Lou. Nick yang ditemani istrinya dan Adam bertemu di rumah sakit untuk menjenguk Lou karena tidak ada keluarga Lou yang peduli dengannya. Untuk menghiburnya supaya cepat sembuh, mereka berjanji pada Lou untuk mengajak liburan ke sebuah tempat bernama Key Falls, Kodiak Valleys, yaitu sebuah resort di pegunungan bersalju. Dan mereka sering ke sana di saat mereka masih muda dulu. Saat keberangkatan, Lou tidak senang karena Adam mengajak keponakannya yang bernama Jacob, karena Jacob ini adalah anak yang cupu dan tidak bisa diajak gila-gilaan. Tetapi mereka akhirnya berangkat berempat. Mereka ingin melupakan sejenak persoalan hidup mereka yang semuanya berantakan. Saat reservasi, ternyata mereka mendapatkan kamar yang dulu pernah mereka tempati untuk liburan di masa-masa lalu. Mereka diantar oleh seorang roomboy yang hanya mempunyai satu tangan dan bertingkah menjengkelkan. Mereka pun senang dan bernostalgia dengan masa lalu mereka. Tetapi saat mereka memeriksa kolam berendam, ternyata kondisinya kotor dan tidak terurus. Pada malam hari, tiba-tiba dari kolam terlihat cahaya dan kondisinya saat ini sudah bersih. Mereka memutuskan untuk berendam di kolam air hangat tersebut sambil minum-minum dan bercanda. Tetapi tanpa sengaja, salah satu dari minuman kaleng menumpahi komponen pengatur waktu dari mesin tersebut. Mereka pun semua tertidur di kolam sampai pagi karena semua mabuk berat akibat minuman. Setelah mereka bangun, mereka pun bermain ski. Saat bertemu dengan orang-orang, mereka merasakan hal yang aneh. Orang-orang yang mereka temui memakai pakaian yang tergolong jadul. Mereka anggap ini adalah sebuah pesta retro. Dan yang lebih mengherankan adalah saat mereka ke restoran, acara yang ditayangkan di TV itu adalah acara-acara TV zaman dulu seperti MTV, Sesame Street, Miami Vice, Super Mario Bros, dan presidennya pun masih Ronald Reagan. Ditambah lagi, orang masih mendengarkan Walkman dengan pita kaset. Mereka pun mulai berkeringat karena panik. Untuk meyakinkan kecurigaannya, Nick bertanya pada seorang wanita, "Apakah warna kulit Michael Jackson?" Lalu wanita itu menjawab, "Hitam." Larilah mereka terbirit-birit karena mereka kaget dengan kenyataan dan kembali ke kamar. Saat mereka sedang syok di dalam kamar,
Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata adalah Rumboy yang mengantar mereka pada hari sebelumnya. Dan ternyata kenyataannya sekarang ia mempunyai 2 tangan. Mereka anggap keadaan ini adalah prank, dan kedua tangan si Rumboy diperiksa keasliannya. Dan ternyata memang asli. Mereka menyadari bahwa mereka kembali ke masa lalu akibat berendam di bak air hangat tadi malam. Saat mereka memeriksa tas yang dibawa, ternyata barang-barang mereka adalah barang yang dibawa pada saat mereka liburan di tempat itu pada tahun 86. Jadi mereka berada di waktu mundur selama 20 tahun. Lu yang sedang pipis di toilet pun kaget. Ternyata wajahnya di cermin adalah wajahnya waktu muda. Mereka semua kaget melihat kenyataan. Mereka terlihat muda kembali. Saat mereka saling menyalahkan, datanglah tukang servis bak mandi dan bilang bahwa mereka harus hati-hati pada bak itu karena alat pengaturnya rusak, dan tiba-tiba dia menghilang. Mereka pun bertengkar lagi, meributkan masalah bak mandi itu lagi. Tiba-tiba kamar diketuk dan muncullah seorang gadis cantik yang ternyata adalah pacarnya Adam. Zaman dulu, malam itu di tahun 86 adalah malam hubungan terakhir Adam dengan pacarnya tersebut. Dan saat itu pelipisnya ditusuk oleh pacarnya tersebut. Adam juga menyesal kenapa dulu bisa putus dengan pacarnya itu. Tetapi mereka bersepakat tidak boleh merubah takdir dan sejarah. Apa yang dialami di masa lalu, kejadiannya harus diulang seperti yang dulu pernah terjadi. Akhirnya banyak kejadian lucu yang mereka alami. Jacob bertemu dengan ibunya saat muda dulu, tapi ibunya tidak mengenalinya, malahan mengejeknya. Si Jacob pun ketakutan karena ibunya berpenampilan liar seperti wanita penggoda. Jacob pun curhat pada Lou bahwa ia tidak tahu siapa ayahnya. Mungkin ibunya itu memang tidur dengan banyak laki-laki. Mereka pun mengulang kejadian-kejadian yang dulu pernah mereka alami supaya sejarah tidak berubah. Tetapi saat mereka kumpul lagi di kamar, mereka bertengkar lagi. Karena ternyata Adam melanggar kesepakatan karena ingin balikan dengan mantannya, dan kesepakatan untuk tidak boleh merubah sejarah dibatalkan. Jadi mereka masing-masing pergi dan ingin mengubah sejarah hidup mereka sendiri. Jacob berusaha mengingatkan pamannya itu supaya jangan merubah takdir, tetapi Adam sudah terlanjur marah pada teman-temannya yang lain. Sedangkan Jacob lebih berusaha memikirkan agar mesin bak mandi bisa diperbaiki dan mereka kembali ke zaman mereka seharusnya berada. Si Lou sangat penasaran pada Rumboy yang tangannya tinggal 1. Maka saat melihat kejadian-kejadian yang membahayakan si Rumboy ini, ia sangat senang dan tidak mau menolongnya karena ingin tahu kenapa tangannya putus. Tetapi saat mereka berusaha untuk berubah takdir, tetapi ternyata takdir tetap saja terjadi. Adam yang berusaha supaya tidak putus, tapi tetap saja putus, dan tetap saja pelipisnya ditusuk oleh pacarnya. Dan Adam secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang sangat perhatian dengannya, namanya April. Tapi ia berusaha mengabaikannya karena kesalahan kecil yang diperbuat saat ini bisa saja merubah takdirnya di masa depan. Sementara si Jacob berusaha mencari si bapak-bapak tukang servis bak mandi. Nah, saat ia kembali ke kamar, ternyata bak mandi sudah diperbaiki. Dan untuk bisa kembali ke masa depan, ternyata diperlukan cairan bernama nitratiminium, yaitu cairan yang akan disiramkan ke mesin tersebut agar berfungsi sebagai mesin waktu. Karena cairan itulah yang tidak sengaja membuatnya rusak dan menjadi mesin waktu. Jacob tahu bahwa cairan nitratiminium berasal dari minuman Chernobyl yang berasal dari Rusia yang mereka minum saat mabuk-mabukan. Sementara itu, Nick dan Lou sedang berusaha mengubah sejarah mereka. Nick yang merupakan seorang penyanyi tampil di panggung menyanyikan lagu-lagu terbaru yang di tahun 86 belum ada, dan penonton terpesona dengan penampilannya. Sedangkan Lou ingin balas dendam karena dulu pernah dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang dipimpin oleh pemuda bernama Blaine, dan sekarang ia akan balas dendam mengeroyok mereka. Tetapi saat waktu balas dendam terjadi, teman-teman Lou lupa bahwa mereka akan membantu Lou untuk berkelahi. Akhirnya Lou babak belur lagi dan gagal balas dendam. Saat teman-temannya ingat bahwa mereka ingin membantu Lou berkelahi, mereka lalu mencari Lou. Tetapi yang ditemukan hanya kaos kaki dan sepatunya yang berlumuran darah. Saat dicari, Lou ternyata sedang menyendiri di atas atap bangunan. Ia marah pada teman-temannya itu dan mempertanyakan persahabatan mereka. Tapi saat ia marah-marah, tiba-tiba terpeleset dari atas gedung, dan teman-temannya berusaha menyelamatkan Lou. Mereka pun hampir jatuh bersama dari atas gedung. Tiba-tiba si Rumboy penginapan muncul
dan berhasil memegang dan menarik tangan Nick yang pegangannya terlepas. Setelah semua selamat, Jacob menjelaskan agar mesin waktu dapat beroperasi kembali harus segera menemukan minuman Chernobyl. Kebetulan minuman ini mereka bawa dari masa depan dan belum ada di masa itu. Stoknya pun hanya tinggal 1 kaleng yang berada di tas milik Lou. Tetapi tas ini dirampas oleh sekelompok pemuda pimpinan si Blaine. Mereka pun bersepakat untuk mencari tas tersebut. Karena tidak tahu kamar Blaine, satu persatu kamar dimasuki dan menggeledah setiap sudut kamar. Tetapi saat Lou menggeledah salah satu kamar, ternyata itu adalah kamar Kelly yang di masa depan itu adalah ibunya si Jacob. Dan mereka pun akhirnya bercinta. Dan terungkap bahwa Jacob ini ternyata adalah anaknya Lou. Kemudian pencarian terhadap Blaine akhirnya berhasil. Tetapi Blaine tidak memberi begitu saja minuman tersebut, karena di kaleng minuman tersebut tercantum pembuatnya adalah negara Rusia. Ia menuduh Lou dan teman-temannya adalah teroris dan mata-mata yang berasal dari Rusia. Lou pun berhasil dihajar lagi. Tapi kali ini teman-temannya memberi motivasi dan timbullah keberanian untuk membalas. Kali ini berhasil dan minuman kaleng itu berhasil direbut oleh mereka. Mereka kabur kembali ke kamar mereka diantar oleh Phil, sang rumboy penginapan. Dan saat itulah ternyata momen tangannya yang putus terjadi. Tibalah mereka di bak mandi yang akan membawa mereka ke zaman mereka seharusnya berada. Semua melompat masuk, kecuali Lou. Ia menolak ikut dan menyuruh teman-temannya meninggalkannya. Tentu saja teman-temannya keberatan. Tapi Lou tetap nekat untuk tetap tinggal. Ia ingin merubah sejarah hidupnya yang berantakan agar lebih baik di masa mendatang. Akhirnya hanya Adam, Nick, dan Jacob yang masuk ke mesin waktu dan kembali ke masa depan. Saat mereka kembali ke masa depan, mereka pun keluar dari kolam. Dan saat masuk ke dalam kamar, di sana sudah ada mesin pemutar video dan di atas mesin tersebut ada perintah untuk menyetelnya. Dan ternyata saat disetel itu adalah video Lou yang sepertinya sudah sukses di masa sekarang. Mereka kaget ketika ada yang mengetuk pintu. Ternyata si rumboy yang tangannya tetaplah 2 membawakan peta panduan pulang untuk mereka. Dan mereka diberikan kertas masing-masing alamat mereka melalui sebuah aplikasi yang bernama Google. Mereka pun kaget, padahal di masa itu yang mereka tahu mesin pencari itu adalah namanya Google. Adam lalu pulang ke rumah sesuai peta yang diberikan. Dan yang menyambutnya adalah April, wanita yang dulu pernah bertemu di saat tahun 86 dan ia abaikan. Ternyata sekarang mereka sudah menikah dan mereka hidup sukses. Si Nick pun kaget ketika pulang, ternyata ia mempunyai studio musik dan sudah sukses juga. Sedangkan Jacob bisa berkumpul bersama Kelly ibunya dan Lou yang merupakan ayahnya. Mereka akhirnya berkumpul dan merayakan kesuksesan bersama.